Satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu Rahayu Rahayu. Yang terhormat Pak Hendra, di sini saya Ardika Putra Sembodo dengan teman saya Ahmad Afanuddin akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk analisis visualisasi data. Baik, yang pertama, eh, izin next dulu kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Ardika Putra Sembodo dengan 73, beserta rekan saya Ahmad Alfanurdin dengan NIM akhir 043. Kita lanjut ke latar belakang. Baik, jadi data yang dikumpulkan itu masih belum menjadi informasi atau itu pun informasi yang dapat dipahami. Informasi yang sudah disusun pun terkadang masih terlalu rumit untuk dapat dipahami. Oleh karena itu kita pasti memerlukan analisis yang dan juga pengelolaan yang baik sehingga dapat mempresentasikan data yang kita sudah olah dalam format yang mudah dipahami. Nah, salah satunya adalah dengan menganalisis, memvisualisasi dan juga membersihkan, menginterpretasikan data dengan menggunakan berbagai teknik, metode, dan tools. Nah, di sini dari menggunakan analisis chemical ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang cerdas dan juga efektif. Dalam dunia pengolahan data sendiri ada dua istilah dalam data, yaitu data analytics dan juga data analis. Selanjutnya, next. Nah, dalam penelitian ini, dataset yang kami gunakan adalah dataset earthquakes in Indonesia, yaitu merupakan dataset yang kami ambil dari platform Kaggle dan merupakan data yang dimiliki oleh BMKG Indonesia. Dataset ini perangkap informasi dari gempa-gempa yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2008 sampai 2023. 2023 awal. Tujuan utama dari visualisasi ini adalah untuk mempermudah analisis serta membantu pemahaman mengenai hubungan antar atribut dalam dataset dan juga bagaimana bagaimana bisa hasil dari visualisasi tersebut dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga para pengguna. Next. Oke, saja rumusan masalah. Nah, laporan ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara memvisualisasikan data gempa bumi tersebut agar lebih informatif dan mudah dipahami, dan juga bagaimana cara memanfaatkan fitur visualisasi geolocation pada aplikasi Tableau untuk menentukan daerah rawan gempa di Indonesia. Bagaimana hasil visualisasi ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi instansi terkait seperti BMKG, BNPB, dan juga Kementerian PUPR. Dan juga next-nya kita juga ada tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan Tableau atau aplikasi Tableau untuk memvisualisasikan data gempa bumi, memetakan wilayah rawan gempa bumi menggunakan fitur geolocation pada Tableau, dan yang terakhir menyediakan informasi berbasis data yang dapat digunakan oleh instansi terkait dalam upaya mitigasi serta perencanaan pembangunan daerah rawan gempa. Dan kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu instansi terkait dalam pengambilan keputusan mengenai mitigasi bencana dan juga perencanaan pembangunan infrastruktur di daerah rawan gempa dan juga memberikan informasi dengan visual yang mudah dipahami mengenai daerah rawan dan juga daerah aman dari gempa. Selanjutnya kita ada studi literatur atau di sini dasar teorinya yang pertama ada bencana alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh serangkaian peristiwa atau peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti tsunami, gempa bumi, kekeringan, banjir, badai, letusan gunung berapi, dan juga longsor. Selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba, yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Dan yang terakhir ada tablu. Tablu adalah perangkat lunak bisnis intelijen yang didirikan oleh perusahaan ClickTech. Tableau juga mendukung geoanalitik yang dapat mengungkap informasi geospasial penting dan mengungkap hubungan geografis tersembunyi untuk membuat keputusan lokasi yang lebih baik. Selanjutnya ada research method atau metodologi penelitian. Yang pertama ada data collection, lanjut dengan data cleaning, implementation pada Tableau, result analysis, dan juga uh, finish atau finishing. Yang pertama kita akan membahas mengenai data data collection dan juga data cleaning. Nah, data collection sendiri atau pengumpulan data ini, data didapatkan dari katalog gempa bumi, USGS dan repositori gempa bumi BMKG yang berisi data bencana gempa bumi yang terjadi dari bulan Mei hingga Juni 2022. Dataset ini berisi 975 kejadian gempa bumi. Yang kedua ada data clean. Maksud saya data berisi dari data pada tahun 2008 hingga uh,
hingga tahun 2023 awal. Nah, kemudian untuk data cleaning. Nah, data cleaning sendiri ini merupakan melakukan deteksi dan juga pembersihan data yang tidak lengkap, kurang tepat, kurang presisi, dan juga kurang relevan. Oke, selanjutnya kita ada dataset. Dataset ini kami menggunakan format yang sudah tersedia pada aplikasi Tableau setelah kami mengimpor data dari CSV supaya dapat lebih enak dilihat. Selanjutnya, nah selanjutnya kita dapat melihat atribut dari data. Nah, jadi ada 7 atribut. Yang pertama ada tanggal, yaitu tanggal kejadian gempa. Ada OT atau waktu kejadian gempa. Ada lat atau latitude, yaitu posisi latitude kejadian gempa dalam derajat antara 6 N hingga 6 North hingga 11 South atau 11 Selatan. Kemudian ada longitude, yaitu posisi longitude kejadian gempa dalam derajat, yaitu dari 142 East atau Timur hingga 94 East atau 94 Timur dari timur. Selanjutnya ada depth atau kedalaman. Ini adalah kedalaman pusat gempa dalam kilometer. Selanjutnya ada magnitudo, yaitu dalam range 1 sampai 9,5 magnitudo. Kemudian ada remark atau wilayah terjadinya gempa. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini adalah tahap visualisasi data yang menggunakan Tableau, di mana Tableau memiliki peran yang sangat penting dalam visualisasi data pada penelitian ini. Tableau digunakan untuk menyajikan data secara intuitif dan interaktif. Tableau memungkinkan visualisasi peta berdasarkan peta koordinat yang akan sangat berguna dalam visualisasi lokasi terjadinya gempa. Pada penelitian ini, Tableau digunakan untuk mengolah dataset yang berisi informasi bencana gempa yang divisualisasikan untuk menentukan wilayah rawan dan aman dari gempa. Nah, dalam visualisasi pertama, kami melakukan visualisasi grafik line chart untuk menampilkan jumlah gempa berdasarkan magnitudonya selama tahun 2008 hingga 2023 yang digolongkan menjadi 3, yaitu gempa kecil yang kurang dari magnitudo 3, gempa menengah yang kurang dari magnitudo 5, dan gempa besar yang magnitudonya lebih dari 5. Dapat dilihat di sini bahwa gempa dengan magnitudo kurang dari 5 tapi lebih dari 3 mendominasi mayoritas gempa di Indonesia dan mulai berkembang pada tahun 2017 hingga 2018 dan 2019. Jumlahnya terus bertambah di sini. Dan jumlah jenis gempa yang paling jarang terjadi di Indonesia adalah gempa besar, yaitu yang di atas 5 magnitudo. Selanjutnya di sini terdapat peta persebaran gempa yang didasarkan pada magnitudo gempa tersebut. Dapat dilihat dari peta di sini yang memvisualisasikan gempa yang terjadi pada Januari 2023. Kami membatasi visualisasi pada tahun Januari 2023 saja karena visualisasi pada tahun lengkap dari tahun 2008 hingga 2023 akan mengakibatkan klaster yang terlalu banyak hingga data sulit dibaca. Jadi dari data Januari 2023 ini dapat dilihat bahwa wilayah selatan Pulau Jawa dan wilayah selatan Maluku lebih cenderung mengalami gempa dengan magnitudo tinggi. Sebaliknya, wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat serta wilayah Sulawesi cenderung mengalami gempa dengan magnitudo rendah, sedangkan di wilayah Kalimantan jarang sekali terjadi gempa. Selanjutnya di sini ada peta yang sama, peta persebaran gempa, namun didasarkan pada kedalaman gempa yang terjadi. Dari peta ini dapat dilihat bahwa mulai dari bagian selatan Maluku, utara NTT-NTB, utara Pulau Jawa, hingga bagian selatan Pulau Sumatera, gempa yang terjadi cenderung merupakan gempa dalam, di mana titik-titiknya gelap di sini. Dan sebaliknya, di bagian selatan Pulau Jawa sering terjadi gempa dangkal. Selanjutnya di sini terdapat peta kedalaman gempa bumi tiap tahunnya, di mana terdapat line chart yang menggambarkan jumlah total gempa yang terjadi pada tiap tahunnya, dan warna dari line chart tersebut menggambarkan kedalaman gempa yang terjadi. Dan di sini terdapat korelasi saat jumlah gempa meningkat pada tahun 2018 hingga 2019, kedalaman gempa yang terjadi pun rata-rata semakin dalam di sini. Kemudian ini merupakan daerah 5 besar dengan jumlah gempa paling banyak yang meliputi wilayah Minahasa Peninsula,
Sulawesi, Sumbawa, Java, dan Sumatera Utara yang masing-masing memiliki kejadian gempa 5.000 ke atas hingga 9.000 kejadian gempa dalam tahun 2008 hingga 2023. Kemudian di sini ada top 5 daerah yang aman atau mengalami gempa dengan intensitas yang rendah, yaitu ada wilayah Arafura, Laut India Selatan, wilayah Laut Irian Jaya, wilayah Laut Papua Nugini, dan wilayah Ninigo Island. Di sini mereka hanya mengalami 1 hingga 7 kali gempa dalam periode waktu 2008 hingga 2023. Lalu di sini ada top 10 gempa wilayah dengan gempa yang terjadi dengan magnitudo terbesar. Di sini terjadi gempa dengan magnitudo 7,9 di wilayah Irian Jaya, lalu 7,7 di wilayah Sumatera Selatan, dan Southern Sumatera Selatan ya. Lalu terdapat wilayah Sumatera Utara, Pulau Tanimbar, Minahasa, Flores, Laut Banda, Halmahera, dan Laut Celebes. Jadi dari grafis ini dapat disimpulkan bahwa wilayah Sumatera cenderung mengalami gempa dengan magnitudo yang besar. Oleh karena itu, daerah dengan wilayah gempa besar itu tersebut perlu diadakan mitigasi dalam pembangunan bangunan di wilayah itu ataupun rencana mitigasi bencana apabila terjadi gempa. Nah, kesimpulan dari eksperimen ini berdasarkan implementasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tableau berhasil memvisualisasikan data gempa secara efektif dengan memetakan secara detail daerah yang paling rawan gempa di Indonesia seperti pesisir barat Sumatera, selatan Pulau Jawa, Maluku Utara, dan Kepulauan Nusa Tenggara, serta utara Papua, sekaligus mengkonfirmasi Pulau Kalimantan sebagai wilayah yang paling aman. Visualisasi ini juga menegaskan bahwa sebagian besar terjadinya gempa terjadi di daerah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, dengan gempa dangkal sebagai jenis paling sering terjadi dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang paling besar. Oleh karena itu, Tableau terbukti menjadi alat bantu yang sangat krusial tidak hanya dalam menyajikan informasi daerah rawan dan aman gempa, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam upaya mitigasi bencana, perencanaan pembangunan, serta perumusan kebijakan oleh pemerintah melalui instansi seperti Kementerian PUPR dan BNPB untuk mengurangi risiko dengan menyusun standar konstruksi bangunan berdasarkan zona kerawanan. Untuk pengembangan selanjutnya, sangat disarankan agar hasil analisis ini dikembangkan menjadi sebuah dashboard interaktif terpusat dan diintegrasikan dengan data lain seperti kepadatan penduduk dan infrastruktur vital untuk menghasilkan sebuah peta risiko bencana yang lebih komprehensif dan aplikatif. Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memperkaya data dengan mengumpulkan data lain seperti kepadatan penduduk dan lokasi infrastruktur vital untuk menghasilkan analisis risiko yang lebih komprehensif, tidak hanya sebatas peta ancaman. Selain itu, perlu dieksplorasi pemanfaatan koneksi data real-time dari BMKG agar visualisasi ini dapat berfungsi sebagai alat pemantau yang akurat. Hasil analisis yang lebih mendalam ini nantinya dapat menjadi acuan yang sangat kuat bagi instansi terkait dalam memperkuat program mitigasi dan dapat diadaptasi menjadi materi edukasi yang mudah dipahami guna meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat dalam mengatasi potensi bencana gempa bumi. Dan berikut ini adalah daftar pustaka dari visualisasi kami. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama presentasi ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.